pasti datang Tuhan Yesus. Sekarang ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu Tuhan. Ku akui segalanya milik-Mu Tuhan, karena itu ku beri yang terbaik kepadamu. Karena bagiku Tuhan pertama, ku kan pergi. Karena bagiku Tuhan pertama, ku kan pergi. Shalom, salam damai saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali bersama lagi pada bacaan nasihat penatelayanan kita pada hari ini, 5 September 2022. Kristus sebagai penatelayan. Penatelayanan sebenar adalah tidak mementingkan diri, pemberian diri yang penuh kepada Tuhan dan pelayanan kepada umat manusia. Oleh karena kasih-Nya untuk kita, Kristus menanggung kekejaman salib, penderitaan yang lebih dalam karena penolakan oleh umat-Nya sendiri, dan jurang perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Jika dibandingkan kepada pemberian ini, apakah yang dapat kita beri? Dia adalah pemberian bukan karena apa yang dia ada. Walaupun dia memiliki semuanya, tetapi dirinya sendiri. Seperti itulah penatelayan. Memandang kepada pemberian terbesar adalah keluar daripada diri kita sendiri untuk menjadi seperti dia. Ia akan menggerakkan kita supaya menjadi gereja yang mengambil berat, menolong baik mereka yang ada dalam kalangan orang percaya maupun mereka yang di luar. Oleh karena Kristus mati untuk dunia, penatelayanan dalam makna luasnya adalah untuk dunia. Berkat-berkat penatelayan. Tuhan telah menempatkan peranan penatelayanan dalam kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikannya. Satu berkat pribadi. Satu alasan mengapa Tuhan meminta kita untuk senantiasa menghabiskan kepadanya segenap hidup kita, masa, kemampuan, badan, dan milik kebendaan adalah untuk mendorong pertumbuhan rohani dan pembentukan tabiat kita. Apabila kita sentiasa disadarkan mengenai hak milik Tuhan atas semua perkara dan kasih yang tidak terhenti-henti yang diberikan kepada kita, maka kasih dan kesyukuran kita dipupuk. Penatelayanan yang taat juga membantu kita supaya menang daripada sifat tamak dan mementingkan diri. Tamak, satu daripada musuh besar manusia, dikutuk dalam 10 hukum. Yesus juga memberi amaran mengenainya. Ingatlah baik-baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan, karena kehidupan manusia tidak bergantung pada harta kekayaan yang dimiliki. Lukas 12 ayat 15. Amalan memberi kita yang teratur, menolong untuk mencabut ketamakan dan mementingkan diri dari hidup kita. Penatelayanan membawa kepada pembentukan tabiat berjimat cermat dan cekap. Setelah menyalib manusia beserta hawa nafsu dan keinginannya, kita tidak akan menggunakan apa-apa untuk memuaskan kepentingan diri.
Apabila prinsip-prinsip penetelayanan diberi penguasaan dalam hidup, jiwa diterangi, tujuan telah ditentukan, kenikmatan sosial dipangkas dari perkara-perkara yang tidak baik, kehidupan perniagaan dijalankan di bawah pengaruh hukum emas, dan penarikan jiwa menjadi kegemaran. Begitulah berkat-berkat berlimpah dan bekalan Tuhan dalam hidup, percaya dan ketaatan. Kepuasan dan kegembiraan yang dalam datang dari keyakinan bahwa semua perkara yang dilaburkan untuk keselamatan mereka yang ditebus. Yesus berkata, apabila kamu melakukannya, kamu kepada yang paling kecil antara saudara-saudara ini, artinya kamu melakukan kepadaku. Matius 25 ayat 40. Tidak ada sesuatu yang terlalu bernilai bagi kita untuk diberikan kepada Yesus. Jika kita mengembalikan kepadanya talenta-talenta kebendaan yang diamanahkannya kepada pemeliharaan kita, dia akan memberikan lebih banyak lagi ke dalam tangan kita. Setiap usaha yang kita buat untuk Kristus akan diberi ganjaran olehnya. Dan setiap kerja yang kita lakukan dalam namanya akan membawa kepada kebahagiaan kita sendiri. Berkat kepada orang lain. Penetelayan yang sejati memberkati semua yang berhubungan dengan mereka. Mereka melaksanakan amanat penetelayanan Paulus. Hendaklah mereka berbuat baik supaya mereka kaya dengan amalan kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Dengan demikian mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari kemudian supaya mereka dapat hidup kekal. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Penetelayanan melibatkan pelayanan kepada orang lain dan rela untuk membagikan apa saja yang Tuhan telah berikan dengan murah hati, supaya ia membawa kebaikan kepada orang lain. Ini bermakna bahwa kita tidak lagi menganggap bahwa hidup terdiri daripada berapa banyak uang yang kita miliki, gelaran-gelaran yang kita miliki, orang-orang kenamaan yang kita kenal, rumah dan jiran di mana kita tinggal, dan kedudukan serta pengaruh yang kita pikir kita miliki. Hidup sebenar adalah mengenal Tuhan, membentuk sifat pengasih dan pemurah, seperti sifatnya dan memberi apa saja yang kita boleh beri, mengikut kemakmuran yang diberikannya kepada kita. Memberi dalam Roh Kristus adalah hidup sepenuhnya. Berkat kepada gereja. Penerimaan rancangan Alkitab mengenai penetelayanan adalah penting untuk gereja. Penglibatan berterusan ahli-ahlinya dalam memberi adalah seperti latihan jasmani. Ia berkesudahan dalam satu badan gereja yang kuat, terlibat dalam membagi berkat-berkat yang Kristus telah kurniakan ke atasnya, dan bersedia untuk bertindak kepada apa saja keperluan yang ada dalam pekerjaan Tuhan. Gereja akan mempunyai cukup keuangan untuk menanggung kerja pelayanan, mengembangkan kerjaan Tuhan dan kawasan persekitarannya, dan melanjutkan kepada tempat-tempat terpencil di bumi. Ia akan dengan rela meluangkan masa, talenta, dan kebendaan yang dapat digunakan oleh Tuhan dalam kasih dan kesyukuran atas berkat-berkat-Nya. Berhubungan dengan kepastian Kristus bahwa Dia akan kembali sesudah Injil Kerajaan telah diisytiharkan sebagai kesaksian kepada semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Semua dijemput menjadi penetelayan dan pengerja-pengerja bersama dengan Dia. Oleh itu, kesaksian gereja akan menjadi berkat yang kuat kepada dunia, dan penetelayannya yang setia dibagikan apabila mereka melihat berkat-berkat Injil dilanjutkan kepada orang lain. Itulah bacaan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan pertama, ku kan pergi. Tuhan yang perkasa, kekuasaan dan kehendak-Mu ada di tangan-Mu.
segera Injil tersebar.